buat teman-teman yang mau tahu perbedaan di antara ketiganya, di sini saya akan share 3 hal penting yang wajib banget buat kalian tahu. Dan nanti akan ada info tambahan lainnya juga. Selengkapnya teman-teman bisa tonton video ini sampai habis. Saya Kadek, balik lagi di channel Haidek. Nah, di poin pertama kita akan bahas dulu mengenai tampilan Filmora-nya. Jadi Filmora 8 atau versi sebelumnya bisa dibilang versi lama dari Filmora, tampilannya seperti ini. Untuk penempatan fitur dan tool editnya, posisinya berada di tengah di sini. Tapi semenjak dikeluarkannya Filmora 9, ini merupakan versi baru Filmora, artinya tampilan Filmora sejak Filmora 9 berubah menjadi seperti ini. Warnanya lebih gelap, untuk penempatan fitur dan tool editnya dipindah ke bagian atas di sini. Sekali lagi, sejak Filmora 9 tampilan Filmoranya sudah seperti ini. Sampai Filmora 10 yang terbaru saat ini tampilannya juga masih sama. Lalu untuk filter dan overlay, kalau di Filmora 8 kita bisa lihat langsung di sini. Tapi sejak Filmora 9 yang artinya sama juga di Filmora 10, filter dan overlay kita bisa temukan kalau mengklik efek. Keduanya ditempatkan di sini. Lalu untuk theme atau skin di Filmora 8 selain yang dark skin yang seperti ini, ada pilihan lain yaitu light skin. Kita bisa klik dari sini. Tapi di Filmora 9 adanya cuma yang dark skin tanpa yang light skin. Kemudian di Filmora 10 selain dark skin ada lagi pilihan yang light skin. Cara ubahnya bisa pergi ke file, lalu preferences, bisa diubah dari sini. Nah, mungkin itu saja mengenai tampilannya. Sekarang kita akan lanjut ke poin kedua mengenai timeline, yaitu tempat kita kerjain project atau edit videonya. Ini di Filmora 8. Saya akan contohkan pakai 2 klip video ini dan 1 musik. Saya akan import dulu ke Filmoranya. Saya akan bawa ke timeline. Dan untuk Filmora 9 dan Filmora 10 saya contohkan jadi satu karena cara kerjanya sama. Saya akan taruh di posisi layer yang sama. Nah, ini sudah. Kita akan mulai dari ukuran layer di timelinenya. Di Filmora 8 ukuran layernya di sini sudah fix, yang artinya tidak bisa kita perbesar atau kita perkecil. Beda sejak Filmora 9, artinya sama di Filmora 10 juga. Kita bisa memilih ukuran layernya. Kita bisa klik kanan. Disediakan 3 pilihan, paling besarnya segini, lalu normal, dan yang paling kecilnya segini. Cuma sayangnya di sini tidak bisa kita perkecil lagi. Nah, lanjut sekarang bisa dilihat pada layar tampilannya. Ini penting banget buat diperhatikan. Di Filmora 8 yang terlihat sekarang adalah footage yang berada di layer bawah. Artinya di Filmora 8, layar footage yang paling atas akan berada paling bawah, atau layar footage di bawah akan ditampilkan paling atas. Nah, bedanya di Filmora 9, yang sama juga di Filmora 10, ini kebalikan dari Filmora 8 tadi. Di sini layar footage yang paling atas akan ditampilkan paling atas, jadi menyesuaikan dengan posisi di layernya. Kemudian ada lagi yang nggak kalah pentingnya, di Filmora 8 antara footage di layer atas dan bawah, fitur editnya tidak sama atau berbeda. Kalau saya klik footage di layer atas, bisa dilihat fitur editnya di sini. Kemudian kalau saya klik footage di bawahnya, fitur editnya tidak sama. Balik lagi ke footage yang pertama dulu. Di sini terlihat ada fitur crop, pan and zoom, freeze frame,
dan color grading. Apalagi kalau kita masuk ke edit, di sini kita lihat ada opsi video dan audio. Jadi di video kita bisa atur speed, atur reverse juga dari sini. Kalau ke advance, ini untuk color grading. Nah, beda sama footage yang di bawahnya. Ini jelas tidak akan bisa kita crop, pan and zoom, freeze frame, atau color grading. Dan kalau kita masuk ke edit di sini, opsi videonya juga tidak ada, yang ada hanya motion dan audio. Jadi footage di layer bawah ini tidak bisa kita atur speed atau reverse. Tapi kalau kita ke advance, di sini bukannya color grading, tapi adanya masking, chroma key, dan compositing atau blending mode. Tentunya ini kekurangan di Filmora 8 karena kita tidak bisa leluasa untuk edit footage yang kita taruh di layer di bawahnya. Nah, berbeda di Filmora 9 yang sama juga dengan di Filmora 10, semua footage bisa diberlakukan sama. Mau kita taruh di layer di atas atau di bawah, fitur editnya akan sama saja. Sama-sama bisa di crop, pan and zoom, atur speed, color grading, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengaturan audionya, di Filmora 8 untuk audionya ini tidak bisa diedit langsung pada medianya di timeline di sini, entah di footage atau di musiknya. Cara aturnya sama, yaitu harus double klik, baru kita bisa mengatur volume, fade in, fade out, dan yang lainnya. Nah, berbeda di Filmora 9 yang sama juga dengan Filmora 10, untuk mengatur volume dan fade in fade out sudah bisa langsung dari sini. Lalu untuk musik beat detection, maksud saya ini adalah fitur beat detection otomatis. Kalau di Filmora 8 fitur ini belum ada, tapi sejak Filmora 9, khususnya dari Filmora 9.3, fitur beat detection ini sudah ada. Jadinya di Filmora 10 juga kita bisa temukan fitur beat detection ini. Nah, mungkin itu saja mengenai timelinenya. Sekarang kita akan lanjut ke poin yang ketiga mengenai tool dan fitur edit Filmoranya. Jadi selain yang terlihat di sini, yang di ketiga Filmoranya masih tetap ada. Dan di ketiga Filmoranya juga sama-sama ada fitur masking, chroma key, blending mode, dan juga stabilization. Nah, untuk tool dan fitur edit lainnya bisa diperhatikan di sini. Jadi di Filmora 9 terdapat tambahan fitur yang tidak dimiliki oleh Filmora 8 seperti musik beat detection dan audio keyframe. Lalu di Filmora 10 terdapat fitur tambahan yang tidak dimiliki Filmora 9 dan Filmora 8. Ada audio ducking, keyframe animation, motion tracking, dan color match. Nah, semuanya ini sudah pernah saya bahas, nanti kalian bisa cek video yang ada di channel saya ini. Nah, biar teman-teman makin lengkap taunya, sekarang saya info juga spesifikasi yang paling standar kalau kalian mau install Filmoranya, baik Filmora 8, Filmora 9, atau Filmora 10. Jadi untuk operation sistemnya tidak masalah pakai Windows 7, 8, atau Windows 10. Yang terpenting kalian installnya yang 64 bit. Dan mungkin satu lagi untuk RAM, kalau mau install Filmora 10 katanya minimum RAM-nya harus 4 GB. Tapi nggak ada salahnya juga kalau kalian coba mau installin Filmora 10 dengan RAM 2 GB. Jadi nanti kalian bisa tahu sendiri hasilnya. Sepertinya itu saja yang bisa saya bahas, dan tentunya teman-teman tahu kebutuhan editnya seperti apa. Sekarang tinggal putusin mau pakai Filmora yang mana. Kalau saya pribadi, saya memang lebih merekomen Filmora 10 untuk saat ini karena fiturnya yang paling lengkap. Untuk tutorial edit dengan Filmora dari Filmora 8, Filmora 9, dan Filmora 10, nanti teman-teman bisa cek video yang ada di channel saya ini. Kalau masih ada pertanyaan, kritik maupun saran, teman-teman bisa tuliskan saja di kolom komentar di bawah. Bantu like dan share videonya kalau memang bermanfaat. Terima kasih banyak sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.